Selamat sore. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Iya. Ini Mbak Yanti yang kemarin chat saya ya? Iya, Bu. Iya. Ini, Bu. Saya- Ininya, Oh, ini datanya. tugasnya ya? Kita lihat dulu ya. Oh ya, Mbak. Dari mana Mbak asalnya? Saya dari Garut, Bu. Oh, dari Garut. Oh, jadi kalau alamat di sininya berarti di mana? Alamat Kalau alamat di sininya di Jalan Hayam Muruk, Bu. Oh, dia mulu. Oke. Saya kebetulan punya teman juga di sana. Yes. Sendirian aja atau sama teman? Sendiri, Bu, ke sininya. Oh, sendiri. Naik apa? Naik beca, Bu. Naik beca. Oh iya, iya. Apa? Saya dulu juga pas ngampus sering naik becak juga, soalnya emang belum punya kendaraan pas itu. Iya, Bu. Oh iya Mbak Yanti, jadi dalam konseling ini ada asas namanya asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Jadi asas kerahasiaan ini ada pada konselor. Jadi untuk semua masalah yang diceritakan oleh klien atau konseli itu insya Allah akan dijaga oleh konselor dan tidak akan dilebarkan untuk publik. Nah, jadi sedangkan untuk Mbak sendiri itu ada asas keterbukaan. Jadi keterbukaan dari Mbak Yanti itu akan sangat membantu jalannya konseling ini nanti. Jadi karena Mbak Yanti sudah jika terbuka gitu, saya akan lebih mudah begitu menyalurkannya. Gitu, Mbak. Iya, Bu. Saya paham, Bu. Untuk waktu mungkin saya 30 menit saja, Bu. Soalnya Iya. setelah ini saya masih ada kegiatan lain, Bu. Oh iya, 30 menit ya Mbak Yanti ya. Ini 30 menit. Oke. Oh iya. Jadi setelah bincang-bincang ini tadi Mbak, jadi kita langsung aja ya. Barangkali mungkin ada yang perlu Mbak Yanti sampaikan. Ada, Bu. Oh iya, iya. Silakan mungkin. Jadi begini, Bu, belakangan ini saya sering merasa pusing, Bu, sehingga mengganggu kehafalan saya, Bu. Oh, berarti Mbak ini sekarang lagi hafalan ya? Hafalan apa Mbak? Hafalan Al-Quran, Bu, Oh, hafalan Al-Quran. Di mana Mbak? di pondok pesantren Al-Quran Ibnu Katsir, Bu. Oh, di apa ini? Sini pernah dengar saya. Jadi pusing, gara-gara pusing itu jadi mengganggu hafalannya Mbak Yanti ya. Iya, Bu. Jadi kira-kira Mbak Yanti tahu nggak penyebab yang membuat Mbak Yanti itu pusing? Mungkin tidurnya tidak tepat waktu mungkin ya, Bu. Oh, tidur tidak tepat waktu. Kalau kegiatan di sana sebenarnya sampai jam berapa Mbak? Kalau kegiatannya sampai jam 10, Bu. Oh, jam 10 Ya, baru selesai kegiatan ya. ya? Jam Oh, 10 malam, Bu. Jam 10. Berarti kalau jam 10 itu Mbak Yanti langsung tidur atau ada lagi yang dikerjakan mungkin? Biasanya saya masih mengerjakan tugas sampai jam 1, Bu. Oh begitu, jadi sampai jam 1 ngerjain tugas biasanya Iya. ya? Iya. Terus kan tidur jam 1 berarti ya Mbak? Kalau bangunnya Mbak Yanti jam berapa bangun tidur? Kadang-kadang jam 3, Jam 3, oh iya jam 3 dan kadang-kadang nggak tidur juga, Bu. Oh gitu, nggak tidur malahan? Ya, jadi pagi-paginya tuh panas gitu kepala saya tuh, Bu. Pusing. Kalau nggak tidur itu Mbak Yanti gara-gara nggak bisa tidur atau emang ada sesuatu yang dikerjakan mungkin? Karena besok paginya setoran, jadi kadang saya nyiapin setoran gitu, Bu. Oh, Soalnya nyiapin setoran. kalau nggak disiapin nggak bisa setoran nanti, Bu. Oh jadi habis ngerjain tugas itu Iya. Mbak Yanti nyiapin setoran buat Iya. hari besoknya karena Iya. itu nggak tidur ya. Gitu. Iya sih, itu emang kurang berarti tidurnya ya Mbak Yanti ya. Iya, Bu. Terus kalau siang Mbak Yanti tidur atau enggak? Kalau siang ada istirahatnya? Siang itu sebelum zuhur biasanya, Bu, cuma 10 menit. Oh 10 menit menjelang zuhur gitu ya. Itu karena nggak ada waktu buat tidur atau bagaimana Mbak? Nggak ada, Bu, soalnya padat. Habis setoran pagi jam 7, habis itu lanjut Al-Miftah gitu, kitab kuning sampai jam 9. Habis itu lanjut di Rosah sampai jam 11 lebih, Bu, gitu. Ya deket zuhur berarti itu ya Mbak Yanti Iya. ya. Kalau setelah zuhur ada kegiatan atau enggak Mbak Yanti? Ada, Bu. Jadi setelah makan siang saya biasanya lanjut
kuliah Bu sampai jam 4 sore. Kuliahnya setiap hari atau gimana? Dari hari Senin sampai hari Jumat Bu. Berarti kalau kuliahnya itu emang setiap rutin jam segitu, maksudnya selesai duhur itu kan cuma ada waktu sedikit buat makan, langsung kuliah atau ada waktu jeda lagi Mbak? Langsung kuliah biasanya Bu jam setengah 1. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau dari segi makan, jam makan gitu Mbak Yanti terganggu nggak? Maksudnya gimana Bu? Terganggu ini? Gangguannya kalau waktu jam makannya Mbak Yanti itu Mbak Yanti tetap makan atau mengulur-ulur waktu makan gitu juga? Iya sih, kadang-kadang saya juga jarang makan juga Bu. Gitu. Itu Iya. juga dari segi makan berarti ya Mbak Yanti. Jadi itu yang pertama penyebabnya Mbak Yanti itu tadi gara-gara tidur itu ya, tidurnya kurang banget. Terus kalau boleh saya tahu kan tadi dari pagi Mbak Yanti bangun jam 3. Setelah itu sholat subuh ya, sholat subuh. Setelah sholat subuh itu ada kegiatan apa kira-kira? Bersih-bersih biasanya Bu. Oh bersih-bersih, Iya. bersih-bersih di Pondok. Oh, di pondok. Setelah bersih-bersih itu Langsung menyiapkan hafalan lagi. menyiapkan hafalan. Iya, Oh ya, setoran. pulang pagi itu ya. Iya. Iya. Setelah itu Mbak Yanti, Yang tadi itu Bu dirasa. oh iya, habis itu ini ya Almita sama Iya. di Rosa itu ya Mbak Yanti Iya. sampai dulu. Iya. Setelah dulu Mbak Yanti makan, setelah makan itu Mbak Yanti Iya. langsung kuliah Iya, Bu. gitu ya. Kuliahnya masih online atau offline Mbak? Online Bu, alhamdulillah. Oh masih online ya. Gitu. Kalau sore Mbak setelah kan selesai sampai jam 4 ini kuliahnya. Kalau sore itu kegiatannya apa setelah kuliah? Langsung halakoh sore Bu. Oh ada halakoh lagi Iya, sore. setoran lagi. Oh setorannya berarti 2 kali ya Mbak, di pagi Iya. sama di sore hari ya. Setelah itu sampai maghrib atau sampai isya? Sampai jam 5 Bu. Sampai jam 5, Iya. sampai sebelum maghrib berarti ya Mbak Iya. Yanti ya. Setelah itu mungkin Mbak Yanti bersih-bersih, masih ada waktu berarti ya kalau buat Iya. bersih-bersih. Ya kalau makan malam jam berapa Mbak? Habis maghrib Bu. Oh habis maghrib itu langsung makan Iya. malam ya? Gitu. Terus setelah salat isya? Setelah sholat isya biasanya ada bel murojaah sampai itu tadi Bu jam 9 gitu. Oh terus murojaah itu gimana Mbak? Maksudnya hafalan gitu juga Ya, ya? jadi murojaah yang wajibnya gitu Bu sama ustazahnya. Oh gitu. Jadi, Diawasi sama ustazah gitu iya, ya? diawasi. Sampai jam 9. Kalau jam 9 sampai jam 10 itu Mbak Yanti? Kadang kan menyiapkan hafalan sendiri Bu, murojaah Gitu. murojaah sendiri gitu. Emang gimana ya Mbak? Kalau setoran pagi itu biasanya berapa itu Mbak? Biasanya 5 halaman Bu, jadi nambahnya 1 halaman, yang kemarin-kemarinnya 4 halaman dibawa Bu. Sama diulang gitu ya? Iya. Satu halaman yang baru gitu Iya. yang buat disiapkan itu sama 4 halaman mengulang yang sebelumnya gitu ya? Iya Bu. Gitu. Jadi Mbak mungkin punya kendala juga dalam menghafal ya, makanya perlu waktu banyak gitu lagi untuk menghafal gitu ya Mbak? Iya Bu. Oke. Jadi begini ya Mbak, ini kan masalahnya Mbak kan gini, pusing itu kan, sehingga pusingnya Mbak Yanti ini mengganggu kehafalannya Mbak Yanti begitu ya. Kalau saran dari saya begini, Mbak, kalaupun Mbak mempersiapkan hafalan itu, Mbak tetap harus mementingkan apa kesehatannya Mbak juga, karena kalau namanya Mbak gimana ya, kalau namanya Mbak itu cuman fokus mempersiapkan tekad banget gitu, siap buat nyiapin hafalannya itu bakal pengaruh sama kesehatannya Mbak Yanti juga. Coba kalau namanya Mbak Yanti sakit kayak gini, malah justru Mbak Yanti pasti nggak fokus sama hafalan kan, nggak bisa buat ngafal gitu, malah susah. Terus kalau namanya itu kalau masih pusing aja Mbak, kalau namanya Mbak kan tadi telat makan juga, kalau namanya sampai kena mah gimana? Mah itu kan pasti buat hafalan juga nggak bisa kan Mbak. Kalau nggak ada sakit pasti kita maunya tidur istirahat gitu ya. Justru mah Mbak Yanti itu nggak bisa hafalan, malah nanti ketinggalan sama yang teman-temannya kan. Iya Bu. Jadi saran saya begitu, kalaupun waktunya tidur ya tetap tidur. Tugas kuliah kalau namanya sudah selesai langsung tidur ya.
Mbak, jadi kalau saran saya buat ini Mbak, apa namanya, planning kegiatan gitu, itu setiap hari Mbak harus buat. Jadi Mbak buat kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun kan, karena di pondok ya, di pondok pasti ada kegiatan khusus yang sudah terjadwal yang dikasih pondok gitu, seperti tadi jam halakoh, terus tuh jam apa lagi, jam dirosah itu tadi ya. Jadi untuk itu yang pertama ditaruh di kegiatan yang pokok gitu. Terus ada kegiatan pribadi Mbak juga. Jadi di sela-sela kegiatan yang wajib itu Mbak selingkan kegiatan pribadinya Mbak gitu. Mamanya kalau mamanya kan tugas kuliah nggak setiap hari ada kan ya Mbak. Kalau mamanya pas malam itu nggak ada tugas kuliah lagi, ya langsung tidur, waktunya tidur gitu. Kalau terus sebelum sholat subuh itu, kalau mamanya masih sempet, kan biasanya ada sholat juga ya Mbak ya. Kalau anak pondok kan biasanya gitu, rajin sholat gitu ya. Nanti kan masih ada waktu, ya selingkan buat yang tadi kegiatan yang baru, menghafal begitu. Tetap prioritaskan kesehatannya juga. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Bu, berhubung waktunya sudah ini Bu, jadi saya habis ini ada kegiatan lain Bu. Oh iya begitu ya. Oh iya tadi. Oh iya lupa, di sini 30 menit ya. Nggak kerasa sudah 30 menit kita ngomong. Iya Bu, mungkin saya pamit dulu ya Bu. Iya. Terima kasih atas sarannya. Oh iya Mbak Yanti, kalau begitu terima kasih banyak sudah datang ke sini untuk mengunjungi. Nanti kalau mamanya Mbak Yanti ada keperluan lagi dengan saya, silahkan hubungi nomor yang kemarin lagi ya. Iya, Jangan Bu. sungkan-sungkan ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Saya pamit dulu. Oh iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Iya Bu.